Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para tokoh masyarakat, alhamdulillah izin Allah kita bisa bertemu, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan bercerita tentang rahmat Allah. Kalau di dalam surah Al-Fatihah, kita setiap sholat itu membaca ada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malah secara fikih kita tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bil Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah. Begitu. Ini aja kan di dalamnya ada Fatihah. Di dalamnya jangan keluar. Ya, di dalam. Nah sekarang rahmat Allah itu apa? Begitu. Kadang-kadang kita sering lupa ya, berbicara tentang rahmat Allah, kita juga mohon maaf, yang dimaksud rahmat Allah itu apa? Gitu ya. Yang ibu-ibu atau bapak-bapak dapatkan istilah rahmat Allah itu apa, atau pengertian rahmat Allah itu apa. Di dalam Al-Quran kita menemukan sekali, banyak sekali arti dari rahmat Allah. Kita sering mengartikan rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas kepada makhluknya itu. Dan bahkan rahmat Allah itu mengalahkan marahnya Allah. Betapa cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya itu sangat tinggi. Nah sekarang kita akan bicara kira-kira apa saja sarana atau wasilah atau asabi atau asbab yang bisa menyampaikan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nah kita langsung aja ya. Ibu-ibu mah ngaji kalau biasa seragam ada dress code ya. Ini seragam majelis taklim dulu. Apa warnanya ini apa ini? Apa warnanya Bu Haji? Warnanya apa ini tadi? Oh iya. Bapak-bapak nggak punya apa ya? Warahmati wasi'at kulla syai'in, dalam dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Nah, apa saja Bapak Ibu yang bisa melahirkan rahmat Allah?
Yang pertama, ya, nyata aja Bapak Ibu ya. Yang pertama itu rahmat Allah itu Allah turunkan kepada kita ketika kita melakukan apa? Al-ihsanu fi ibadatillahi fi ikmaliha wa itqaniha wa muraqabatillahi fiha. Jadi rahmat Allah itu akan turun kepada kita Bapak Ibu sekalian ketika kita memperbaiki ibadah kepada Allah. Itu. Jadi memperbaiki ibadah kepada Allah. Al-ihsan fi ibadatillah ta'ala. Yang maksud dengan al-ihsan fi ibadatillah itu, ya, ihsan dalam berbuat ibadah kepada Allah itu tidak hanya pada dimensi ibadah ritual, gitu loh. Karena kalau kita ini kalau disebut ibadah pasti ibadah ritual. Padahal kan ibadah itu sangat banyak. Ada, kita tidak sedang membicarakan ibadah ritual, ibadah baik ibadah ritual atau ibadah sosial. Pada gini, ibu punya suami yang baik banget, ngasih uang banyak, tapi tak sholat. Ijiduri sholat wahai, tapi Korea. Ibu punya yang banyak. Mending nomor 1 dengan nomor 2. Nah ini mah tidak ideal, bukan pilihan ideal. Atau gini lah, hari ini kita mau berarti kita salah dulu. Gaduh cawet soleh, korek tapi romantis, korek tapi romantis. Ya cintaku naik jadi romantis, tapi hujan-hujan pada malahnya bisa masuknya sesama. Tapi terima terromantis, tapi ibu dari masyarakat ini modalnya ada 8 juta. Pakai bisa jadi masyarakat lah. Kemudian 8 juta. Ini mana? Kalau itu sama kita anu bagus, sangat romantis dari kasar. Bagaimana? Kata kurang cilik itu berarti tidak bersyukur kepada suami yang ada. Dan kita harus bersyukur bahwa suami yang ada ini yang terbaik. Jadi intinya berbuat ihsan. Kan kalau kita lihat di dalam hadis, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, Bapak Ibu, ihsan itu menjadi titik sentral hasil dari Islam dan iman. Karena ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Bahwa ihsan itu adalah puncak keberimanan seseorang. Aplikasi nilai iman dan Islam itu ada di dalam ihsan. Nah, ketika kita al-ihsan di ibadatillah ta'ala, ketika kita memperbaiki ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, itulah Allah muncul. Di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang yang berbuat muhsin, yang berbuat ihsan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Surat Al-A'raf ayat 56. Di ujung ayatnya itu ada itu.
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang yang berbuat ihsan, muhsin. Qaribum minal muhsinin. Jadi makanya kita jangan pernah lupa untuk berbuat ihsan dalam melakukan ibadah, ya baik ibadah-ibadah ritual individual ataupun ibadah sosial. Nah, kadang-kadang kita ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ketika kita ibadah itu nggak konsentrasi pikiran kita dalam ibadah ritual, ibadah makhluk. Padahal ibadah makhluk yang kita lakukan itu harus melahirkan kesolehan sosial. Contoh di dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, Allahu azza wa jalla, Rasulullah bersabda di hadis qudsi, Innama ataqabbalu sholata mimman tawarra'a usmati. Aku hanya akan menerima sholat dari orang yang tawadu karena keagunganku. Walaupun ini sebagian ulama yang mengatakan dari sini dhaif secara sanad, tapi maknanya sangat bagus. Aku hanya akan menerima sholat dari orang yang tawadu karena keagunganku. Kan diterimanya sholat kan tidak hanya kita harus seperti Rasul caranya kan, tapi hasil sholat juga harus melahirkan itu. Aku hanya akan menerima sholat dari orang yang tawadu karena keagungan. Artinya apa? Orang yang sholat tapi masih sombong, itu berarti kan sholatnya tidak diterima. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dengan ayat Quran. Aku hanya akan menerima sholat dari orang yang tawadu karena keagungan itu. Itu kan sholat melahirkan akhlak yang baik. Walau yastafilla ala khalqi, juga aku menerima sholat dari orang yang tidak berbuat zalim kepada hambaku. Nah, gitu kan? Jadi kalau ada orang yang sholat tapi masih zalim, berarti kan sholatnya diragukan, itu diterima atau tidak. Kadang-kadang kan kita konsentrasinya bukan di hasilnya kan. Wa qata'anna harfi dzikri. Aku hanya menerima sholat bagi orang yang memutus hari dengan berzikir, artinya mengisi hidup dengan berzikir. Wa rahimal miskin, dan aku menerima sholat dari orang yang menyayangi orang miskin. Ya, wal amalah, menyayangi amalah. Amalah itu janda, menyayangi janda. Orang kadang-kadang sama nawe nyaah teh bukan membohongi, nyaah teh bukan menikahi, gitu ya. Sayang walaupun lah musafir, dan menyayangi orang yang kena musibah. Dan ada artinya apa Bapak Ibu? Aspek ini kadang-kadang kita mohon maaf kurang ini, kurang apa, kurang menjadi sasaran. Mohon maaf, ketika bicara ini saja Ramadan, itu Ramadan itu tereduksi menjadi pikir gitu. Ini batal tidak? Walau ternyata kan ibadah itu tidak hanya urusan batal, tidak hanya kan gitu ya. Islam itu kan tidak hanya fikih gitu. Tapi bagaimana kita mengamalkan ayat ini dalam dimensi kehidupan kita yang sangat luas, termasuk dalam memahami teks-teksnya. Dan itu berbeda. Oleh karena itu, untuk melahirkan komitmen kita sebagai seorang hamba yang buat itu, dan rahmat Allah dikirimkan kepada kita, berbuat ihsan dengan baik dan beribadah. Karena rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat muhsin. Karena ihsan itu kan hasil dari iman dan Islam. Dan itu. Makanya aneh kalau ada orang yang sudah sholat tapi kurus. Coba ya, sholat itu melahirkan salah satu aspek sholat, hasil sholat, jujur. Betul nggak? Dari mana jujurnya? Coba lihat.
Kita ini sholat diperhatikan siapa? Allah itu melihat kita, menatap kita, ya kan? Kita sholat sendiri, nggak ada orang, ikut sedikit, bahkan tidak, sedikit, saya yakin, bahkan tidak, berarti jujur kan? Jadi Allah baik lo bantu ini. Tapi kita kadang-kadang aduh ini udah sholat korupsi. Berarti nggak benar itu menghayati sholat. Betul nggak itu? Contoh ya ini proses penghayatan. Sudah sholat sombong, aneh kan? Harusnya kan sholat melahirkan ketawaduan. Orang yang semakin dekat kepada Allah, dia harus semakin tawadu. Coba ini kepala kita ini. Kalau lama menjual alis, saya mau menyentuh kalau sudah pulang, kita diterangkan. Itu ya, bukan di Bandung itu di Bandung. Tapi kan bukan orang Bandung, bukan asli dari Bandung kan. Kan dulu mereka saya mau dijagokan serah, terus orang kita serah diterangkan. Sering itu orang tua itu. Tuh otak kita dari sini, pikiran kita dari sini, tapi begitu sholat disungkurkan ke bawah. Betul tidak? Dan mohon maaf ini ya, pantat kita yang banyak kotoran itu diangkat ke atas. Harusnya ada itu bahwa kita tuh mencium tangan, nggak ada artinya itu. Pejabat apapun, aparat, orang kaya, orang pintar, kalau sudah tunjuk nyium karpet. Betul nggak Bu? Kenapa masih sombong? Nah ini kan hasilnya tadi. Banyak sebarang tua wanita istri yang sombong loh itu. Bapak yang penting itu mama naik selatan. Bapak pemisahan yang duit bisa kumpul ke duit. Pak bumi ini teh nona bunga teh mama. Mana bapak mesti bisa nabung sih? Gitu kan? Itu istri ngomong. Betul nggak Bu? Banyak juga suami sombong. Mama tidur jadi bapak mah. Jadi anak mesti ada. Nah itu suami. Kalau tidak sama saya nggak beres ini. Nah itu sama. Makanya ada orang yang sombong karena hartanya, ya, sombong karena ilmunya, sombong karena jabatannya, sombong karena pengikutnya, sombong karena golongannya. Nah yang tidak terasa pun sombong karena amal soleh, tidak terasa. Itu sombong karena amal soleh itu tidak terasa. Pak, pensi jangan marah. Terus saya sudah tidak mikirin Persib, saya mendekatkan diri kepada Allah. Nonton Persib Tuhannya lah kebiasaan orang-orang lain yang jauh dari Allah. Ya Allah mikir itu tadi. Udah ada bilang saya tidak tahu, selesai. Betul tidak? Justru di Bandung mah Persib itu bisa mengubah jadwal pengajian. Saya kebetulan penasihat kota sampai sekarang mau berkota awal. Saya kan penasihatnya itu mau ngaji ceramah di Gansu saat itu sebelum ada ini ada apa itu TSN zaman dulu luar biasa itu pas jaga Persib main Allah kosong jamaah Persib aduh kenapa dia kosong Persib kosong itu makanya itu makanya kalau jadwalnya kalau dibilang penting Persib kita masalah jangan juga ini ada beres Persib ayo saya dari mana ayo disatukan nonton itu kan kita jangan ngomong karena amal soleh itu ya belum tentu loh orang yang tiap hari ke masjid amalnya diterima betul apalagi yang tidak ke masjid gitu kan sombong. Allah yang lebih tahu kepada ketakwaan kita. Betul nggak? Nggak boleh sombong. Nah, sampai Rasul mengatakan apa? La yadkhulul jannata man kana lahu fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar jarum saja dari colongan, dikit aja colong dan masuk surga. Dikit aja, jangan dikit aja. Itu harta. Emang ibu bahagia dengan harta? Oh. Saya tanya kayak ini. Emang kita bahagia dengan harta? Kenapa Quran menyebutkan dunia itu mata berguru kesenangan yang berlimpah? Betul tak? Di dalam surat Al-Hadid, dunia itu mata gunung kesenangan yang berlimpah. Pun tadi, ya, orang yang sebenarnya sedangkan terus menikahkan itu misalnya dari sekolah, yang sebenarnya saya agak berisi. Balik dari imam ada itu di podcast. Pak buruk teknologi cincin baju, cincin rok, cincin tas. Kadang-kadang naik nambah kayak cincin mangkok. Ya, baru ya Allah. Coba di mana bahagia? Apa yakin orang kaya lebih bahagia dari orang miskin? Apa yakin orang yang punya jabatan lebih tenang dari bawahan? Ya, tidak tahu. Seperti contohnya Bapak Ibu, saya diajak makan oleh seorang kaya di Bandung habis ceramah. Oh, usah kita makan, ayo. Ini restoran yang sensasi kalau saya. Wah, ini hebat ya restoran. Suruh TKI jalan restoran, jadi orang kaya ke sensasi. Makan di restoran itu tidak ada piring, pakai piring saya. Sekali lagi, ya sensasi. Lima di botolnya terhadap di pasar dan kepulan mau pakai piring saya. Beda ya, orang kaya dengan santri. Tidak lagi ngaji terus dimintakan makan. Oh, sakit sama. Di satu restoran gak ada piring, pakai daun. Nah, mungkin tapi bantuan gak kayak pakai piring aku gitu ya. Pakai daun. Mau pakai sandal buat bajingan buat seminggu 2 kali pakai daun cabut. Beda orang kayaknya. Betul, betul. Di mana tuh bahagia itu di mana? Maka guru nih, ibu bangga dengan kecantikan sampai berapa lama? Hei, wanita cantik. Berapa lama? Tak, ibu cantik. Selamanya sesuai dengan usianya. Usia 40 tahun cantik sesuai dengan 40 tahun. 80 tahun cantik sesuai dengan. Maka kalau dibanding-bandingkan, aku udah 80, saya mau 40. Manis. Dari sebut. Oh, saya yakin Bapak dan dari setelah ini dari sebut. Dan tuh yang putra dua yang luar biasa itu. Waktu anak dua yang masih umur kan, sekali cincang supaya tertutup itu. Nah, ini saya ingin mengatakan di sini letaknya bahwa hasil ibadah harus diperhatikan. Ihsan itu tidak hanya cara melakukan ibadah seperti Rasulullah, tapi juga hasil ibadah harus mencerminkan seorang muslim yang hafal. Kan gitu. Meninggal berada sangan teh anu getol sholat saya nyunah sholat nasi Rasul tapi menyatukan terus. Tapi ayah dia menyatukan saya tapi sholatnya berputar cing saya keluaran mana? Tapi bisa orang di mana aku tak lagi sholat. Itu ya. Artinya apa? Ihsan itu tidak hanya melaksanakan sholatnya, tapi ujungnya hasil melakukan ibadahnya. Ya, seperti tadi orang yang sombong. Kita ibu-ibu sekalian, apa yakin orang-orang yang makan berbeli makanan itu hidupnya bahagia? Ibu makan enak dengan apa? Bapak makan enak dengan? Jawabannya harus bisa makan enak itu dengan sombong, hati. Saya mah merasakan enak makan itu ketika Allah bersama Allah, hati
luar biasa nikmatnya. Karena orang beriman hatinya senantiasa bersama Allah kan. Ajaban bi amril mukmin, urusan orang beriman itu mengagumkan. Inna amrahu kullahu khairun, semua perkara yang mengandung kebaikan. Inna asabathu sarra syakar, kalau orang beriman mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur kepada Allah, itu baik buat dia. Wa inna asabathu dharra, kalau dia mendapatkan penderitaan, sabar, dia bersabar, itu baik buat dia. Jadi orang beriman mau punya uang mau tidak punya uang sama. Dari situ orang kadang-kadang sok duitnya untuk dua. Karena dia ibu kenal saya itu ayat dengan sebulan dengan doa kaos. Nah itu Bapak Ibu yang pertama ya, bahwa kita dapat rahmat Allah kalau apa? Bu, apa? Tauhid apa itu? Al-ihsan fi ibadatillah ta'ala, berbuat ihsan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, rahmat Allah itu akan turun sebab itu ketika apa? Taqwallah wa ta'atuhu bi fi'li awamiri wa istinabi nawahi. Jadi takwa kepada Allah, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita diminta rahmat Allah, perbaiki. Coba di dalam surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157 kita wa rahmati wasi'at kulla syai'in fas'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku sangat luas mencakup segala sesuatu. Fas'aktubuha, ini kalau kita pakai bahasa secara tekstual, maka aku akan catatkan rahmat itu lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Akan aku tetapkan rahmat itu untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mendapat ketetapan dari Allah berupa apa? Rahmat, maka perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Itu definisi takwa itu luar biasa itu para ulama ya. Hanya ada definisi yang disepakati itu kan, melaksanakan perintah Allah secara total, menjauhi larangan Allah secara total. Orang bertakwa. Ambil saja kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu, orang bertakwa itu 4 hal cirinya. Kata Sayyidina Ali ya, yang pertama apa? Di dalam Quran ada nggak? Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, banyak sekali itu sifat orang bertakwa. Ya. Sayyidina Ali mengatakan ada 4 sifat orang bertakwa. Yang pertama apa? Al-makhafatu bil jalil. Orang yang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Jadi manusia gak Allah, nah itu sudah bertakwa. Sir, pada sirkah yang dulunya Bapak Ibu, ayat sir wajib takut hanya kepada Allah. Kedua, takut yang kategori haram, tidak boleh kita takut pada selain Allah. Takut miskin, nggak boleh juga, karena Allah yang maha memberi rezeki. Sampai syirik gitu kan, takut itu pada selain Allah. Nah yang ketiga, takut sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Takut kepada binatang buas, takut kepada ular yang berbisa, itu kita. Nah coba kalau ada suami takut istri, itu masuk kelompok yang mana itu? Takut wajib, takut haram, takut sesuai dengan fitrah. Kalau sesuai dengan fitrah berarti pemajikan ada bedanya orang yang berbisa, betul nggak? Soalnya hari suami takut ke istri, maksudnya mana kan? Dari sebut takut wajib Allah, takut haram, syirik itu nggak boleh. Takut ke hantu kan nggak boleh, itu nggak ada hantunya. Takut miskin nggak boleh, Allah Raja.
Takut sesuai dengan fitrah. Nah, kalau takut istri, kemana ini klasifikasinya? Tidak ada klasifikasinya. Maka hidup suami tidak normal kalau takut kepada istri. Dan ibu juga hidup tidak normal. Kenapa? Because istri. Apa suami bakal tenang hidup dengan makhluk Allah yang menakutkan? Bahagia pula suami. Oh, kalau saya itu tidak boleh menakutkan. Kan suaminya imam. Pak Haji imam, tapi makmumnya menakutkan. Kira-kira soalnya tenang tidak? Salah. Kalau imam menakutkan, makmum menakutkan, imam jadi imamnya tenang tidak? Bisa jadi suami datang ke imam, Alhamdulillah. Harusnya datang ke rumah itu kami nama Assalamualaikum. Mama jadi harus apa? Orang apa pada sebenarnya orang yang takut di mana? Saya tidak. Nanti kita bahas ya itu al-khawf. Perspektif Imam Ar-Razi dalam kitabnya Hadari wal Haqaiq. Lalu ayat 5 jenis takut apa? Al-khawf kayak latihan dibahas. Jadi beri panggil itu lalu saya bahas itu di Unpad ya. Kita Hadari wal Haqaiq itu rutin di Masjid Asy-Syifa itu. Sudah sampai berapa ya? Tapi sekarang berhenti karena itu di Obat Jadwal. Itu ada 60 cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Menurut kitab Hadari wal Haqaiq itu hadirat itu artinya kebun hakikat. Bagaimana kita mencintai Allah? Itu ada 60 cara menurut kitab itu. Nah, salah satu bagian itu al-khawf, takut kepada Allah. Itu. Nah itu jadi sifat orang takwa takut kepada Allah. Yang kedua apa kata Sayyidina Ali orang takwa? Al-amal bitanzil. Orang takwa itu mengamalkan Quran dan tanzil yang diturunkan. Kita ini tidak bisa mengamalkan Quran tanpa memahaminya. Gitu kan? Dan kita tidak bisa memahami kecuali setelah membaca. Tapi saatnya di mana? Jadi kita ini akan menjadi para pengamal Quran kalau rajin membaca. Kalau nggak rajin membaca, nggak mungkin. Makanya alhamdulillah dari saya dengar ada tahsinul tilawah. Betul? Tiap malam apa baca? Malam ahad, malam Senin. Nanti ya belajar bagaimana memperbaiki bacaan. Betul? Walaupun ya tahsin itu terlalu tinggi menurut saya. Mama yang beda pendapat. Jangan tuh langsung harus tahlil dulu, tahlil, tahba, tahsab, baru tahsin. Harusnya bukan sin, tahsin. Harusnya tahlil, tahba, tahsab, baru tahsin. Agak nanti sih. Tadi kan enggak sih. Langsung kalau opsi jadi langsung kayak lompat. Harusnya tahlil dulu. Ibu benar ya maksudnya itu sadar ya. Ya makanya ibu belajar baca Quran itu betul lah. Bagaimana roh, tartib, tafhim gitu ya. Harus itu membedakan bagaimana. Bukan harus melagu ya, karena kita terbatas waktunya. Itu waduh kalau orang-orang yang bisa melakukan luar biasa ya, dengan Quran itu luar biasa. Apa namanya adalah khusus ya. Minimal kita itu makharul huruf benar, tajwidnya benar, betul ya? Ada lompatan kita bisa mengamalkan Quran itu kalau membaca itu kemudian memahami. Nggak mungkin kita sampai pada proses pemahaman kemudian mengamalkan tanpa interaksi awal dengan membaca. Pada ini apa? Ibu senang gak lihat suami baca Quran? Itu baru baca gitu.
Bapak bisa nyuruh istri yang sedang baca Quran. Berarti akan nyuruh istri yang sedang baca Quran. Jadi akan menghargai istri. Tapi jangan modus supaya tidak disuruh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahade eta, papa mana? Oh, waduh, waduh. Nah, bahasa Quran. Apa lagi? Yang ketiga, jangan mengatakan. Alini tidak bil qalil. Orang takwa itu adalah orang yang qanaah terhadap dunia. Qanaah terhadap dunia. Apa itu? Cukup dengan apa yang ada. Betul. Itu orang takwa. Sebab banyak orang-orang kaya tidak qanaah. Betul lah. Takwa itu cukup dengan apa yang ada. Qanaah. Kan munculnya korupsi itu gara-gara tidak paling tidak lakukan apa itu syukuri alpat yang ada. Kan itu artinya syukuri alpat. Lo apa lagunya? Jiwa itu kan mohon maaf berontak kalau dari pada kehidupan. Kalau makan enak pengen apa pengen berhenti. Nah itu kan jiwa kita itu begitu. Semua kita manusia kalau enak pengen nambah. Maka kenapa jabatan dibakar sebuah periode? Kan begitu undang-undang itu kan. Karena ternyata orang yang sudah enak dengan jabatan itu akan susah. Begitu. Itu makanya ini jangan begini. Harus punya tantangan. Makanya orang yang keluar dari zona nyaman sukses. Tapi kalau dia tidak pernah keluar dari zona nyaman, itu hidupnya berubah. Ada yang begitu teorinya itu kan? Betul lah. Jangan nyaman. Jabatan itu bukan enak di akhirat berat itu. Maka saya tidak Umar ketika jadi khalifah mungkin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berlakuan. Berapa? Berat. Nah, ini kadang-kadang tidak pernah. Bukan harus miskin, bukan. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, siapa yang bilang tidak kaya? Sampai sekarang kan masih ada nama Utsman bin Affan. Jadi di Saudi itu kan sisa-sisa harta Utsman bin Affan masih ada. Dimasukin ke rekening itu dia. Karena itu katanya ada satu harta kebun atau apa itu. Dan ada pemiliknya ditelusuri itu milik Utsman. Sampai sekarang. Nah itu. Tapi cukup. Ya. Makanya Utsman tuh Abdurrahman bin Auf tidak salah itu pernah menangis ketika mau buka itu nangis. Kalau buka orang serba aneh. Kata kepadanya, Tuhan kenapa ada menangis mau buka? Sedangkan ini harta apapun ada yang ada di semata. Kenapa ada menangis? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku khawatir seluruh pahala ibadah yang aku lakukan diberikan di dunia, dari akhirat aku tidak mendapatkan apa. Itu sampai begitu kita ibadah. Pernah anak-anak untuk saud dan buka segala akhirat. Mudah ya diri. Pada ya sunnah wajib. Tapi kalau pan sunnah kita pakai apa kalau buka itu? Pakai rutong. Rutong itu kurma yang masih basah, namanya rutong. Kalau rutong tidak ada, pakai tamar kurma yang sudah kering. Nah biasanya ada itu. Kalau tamar tidak ada, baru pakai benih itu. Kan gitu. Tapi kalau di masjid saja, bapak kita korban di Madinah, Yunnan, dan cari simpan. Kalau ibu-ibu nanya gorengan, apa kita wajib? Gorengan bisa mengalahkan orang.
Maksud saya itu berdaya sama kearifan lokal, betul tidak? Orang-orang itu kearifan lokal serta, betul. Nah, itu maksud saya itu jiwa yang menang. Pada hari ini, bukan ibu-ibunya, ibu seragam majelis taklim ini masjid ini ada berapa? Ini kan seragam resmi masjid, tapi kalau mengenai tasyakuran di DRT dan beras putih itu luar biasa ya. Nah, apa itu ya? Yang penting tidak sombong, tetap tawadhu dan qanaah. Cukup dengan apa ya? Bukan harus miskin loh, cukup dengan apa yang jiwa. Nah yang terakhir sifat orang takwa kata Sayyidina Ali apa? Al-istiqdad liyawmir rahim, orang yang memiliki persiapan banyak menghadapi kematian. Jadi kan kita mau meninggal ya, kapan nggak tahu, dengan siapa nggak tahu, di mana tetap sama juga. Dan dengan doa saya juga. Kalau kematian itu pakai abjad, saya yakin tidak ada orang yang namanya A. Saya nanya. Terus, dan kematian tidak pakai abjad, tidak pakai usia, asal anak bersepuh, tiba-tiba. Dan seandainya malaikat Israel datang ke rumah kita, Bapak Ibu, ketok pintu, dan yang membuka pintu itu mati. Kira-kira siapa yang berani buka pintu ketika Israel datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah abdi Israel. Satu bapak saya mantu. Bapak. Gak akan ada yang berani. Betul nggak? Tapi harus dibuka. Siapa yang dikorbankan? Siapa Pak kira-kira yang dikorbankan? Mungkin kasih ke rumah mana? Bebe, dikirain kok bebela. Satu. Itu makanya kematian Pak pada sadar. Nah orang-orang takwa itu orang yang punya persiapan menghadapi. Apa persiapannya? Malas soleh. Betul kan? Bukan numpuk kain kawan. Malas soleh. Dan mungkus nu mau mah kewajiban minum. Betul kan? Dan mau atas ada kewajiban. Kadang-kadang sok anehnya orang mah pas mau masih dari kedua antara masih kadang lama memang mau dikawinkan jelema pas mau siapa masih hidayah ke rumah teh mun biasa nyari osman nyari kasih wajib ada siapa ada kalau hirup terang masjid siapa kepain ke masjid punya masjid dan masjid ternyari os menyari os masariun dan masjid tidak harus orang dekat, tidak jadi mohon maaf. Apa orang yang dekat dengan masjid pasti ke masjid? Kan di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang sholatnya masuk terus. Karena rumahnya jauh dari masjid. Kemudian dia lihat ada tanah kosong di samping masjid. Ya Rasulullah, boleh kasih kebeli tanah itu supaya tidak masuk? Kata Rasulullah, tidak usah. Sebab yang menggerakkan orang ke masjid bukan karena dekat, tapi iman. Itu tidak apa? Laki-laki soleh insya Allah salatnya di masjid. Laki-laki soleha salatnya di iman. Jadi misalnya makanya oleh ibu harus didorong untuk suami supaya oh sama sih pantas sama sih ibu senang dengan suami masih kok mau sholat malamnya ibu lagi bangun jam 2:30 lupa ini masuk ke jam 4 tahun dulu jam 7 terus kasihan kamu tiru gubah gitu lihat suami lagi sholat malam subuh mereka itu di stop tergugah hati melihat suami lagi subuh jam 3 ada di sini
Terus akhir assalamualaikum. Cek suami, assalamualaikum. Subhanallah. Papa pakai dulu. Sholat isya. Sudah ada tahajud. Jadi aku bahkan. Astagfirullah. Ya, dan persiapan di akhirat bukan untuk membukain kapan, bukan yang kamu kuburan di mana. Tanah kuburan mewakafkan, karena belum tentu kita mati di sana. Betul nggak Pak? Ya, yang boleh aja Bapak beli 1 atau 5 kan gitu ya, silakan. Tapi mikir buat orang lain saja. Dan kita nggak tahu Ahmad meninggal di mana kita. Bukan tahu. Betul? Apa mau dipilih meninggal di mana? Waktu saya ke Korea Selatan itu kebetulan sedikit turbulensi pesawat, kita jalannya dikirim 1000 sekali panas 1000 berisi para kipir mohon asup TV aduh udah jalan itu di Solo saya aduh alhamdulillah saya tidak asup TV aduh pegang ya. Itu saya orang yang apa itu persiapkan diri menghadapi kematian dengan apa? Soalnya kan itu amal soleh apa? Menyiapkan keperluan suami juga itu amal. Yang begitu. Maka kopi mana? Surga. Kita ada bertafat itu. Pak, mama pengen jalan-jalan surga. Ibu senang nggak kalau disuruh suami? Ibu wajib implementasi dari apa implementasi atau disuruh suami atau itu amal suami setiap sama ibu selalu bikin nangis melihat Rasulullah sedang menjahit baju yang sobek. Aisyah menangis. Aisyah, kenapa kau menangis? Seluruh pekerjaan rumah dilakukan oleh Rasulullah. Aku sebagai seorang istri Rasulullah tidak punya pahala. Itu kata Rasulullah, aku tidak menyuruh kamu khawatir, kamu takut, kamu capek, berat. Tidak ya Rasulullah, aku ingin amal soleh. Nah itu wanita soleh. Ibu apa ningali salah satu nyemir cerita. Mama kenal jadi ini saya pahala katanya ini kayak kenal ke papa padahal ke mama. Nah soalnya orang mengenai salah kita nyemir kayak aku alhamdulillah saya yang mau mandi baru udah apa sih. Jadi persiapan ini seperti ngaji begini jidahnya ngaji ahad bulan ini jidah jangan dianggap sepele. Tidak semua orang bisa. Coba, ini saya akan baca hadis ini, ya. Ini hadis sahih ini, mudah-mudahan jadi penyemangat kita. Gak apa-apa ya sebentar ya. Ini luar biasa ini hadis ini. Panjang tuh hadis sembuh. Ibu ya. Ini panjang nih Bapak Ibu. Ini menurut siapa? Ini hadis riwayat Tirmizi, sahih ya, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad. Ini Kafir bin Qais Pak. Kata Kafir bin Qais, kuntu jalasan indah di masjid di Masjid. Aku saat itu sedang duduk di samping Abu Darda di masjid, yaitu di Damaskus. Di mana Damaskus? Suriah. Sedang duduk di sini. Kata Kasir bin Qais. Fa'atahu rajulun. Maka datanglah seseorang.
seorang laki-laki. Dan dia mengatakan, ya Aba Darda, ataitu kami dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abi Darda, aku datang dari Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cimpang panah dari Google Map. Google Map itu kurang lebih ada 1.300 km. Dari mana? Madinah ke Damaskus. Apa ya? Ini untuk apa? Lihat ini untuk satu hadis. Untuk satu. Dari mana itu? Madinah ke Damaskus. Sulit. Untuk satu hadis. Balagani annaka tuhadditsu bihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kepada aku bahwa engkau menceritakan dari situ dari Rasulullah. Jadi orang semangat mencarinya luar biasa. Apa ya itu? Ayat tidak maksud ya? Atau di mana? Oh ya. Abu Hurairah mengatakan, "Fa ja'aka tijarah." Apa kau datang dengan tijarah juga selain mencari hadis, berniaga, berbisnis? Dia mengatakan, "La, tidak. Saya datang hanya untuk satu hari." Kalau datang, wala jabira, ayo. Atau yang lain barangkali mau kunjungan apa? Tidak. Banyak di Madinah nih gara-gara ya, kan? Syuriah ada masuk dia. Kata budaya begini, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari surga, maka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini yang harus jangan kaki tidak sama menuju surga. Makanya begitu datang di masjid gangguannya bukannya. Salah satunya saya balik lagi pagi harus dari istana dari yang dianggap sepele ya, mencari ilmu. Kemudian Abu Darda melanjutkan, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat itu la tabu ajnihata, menyimpan sayap-sayapnya. Malaikat ridho depan berayat sebagai tanda ridho untuk orang yang mencari itu. Malaikat tidak ada sayap, disimpan itu, disimpan sebagai tanda ridho kepada orang yang mencari itu. Senang tidak? Ini orang diridhoi oleh malaikat. Jidan pengajian ahad bulana. Jidan itu kan pemain bola dari Prancis ya. Jadi Jidan itu yang pernah menjadi pelatih apa itu? Real Madrid. Terus apa lagi itu? Wa inna talibal ilm, sesungguhnya orang yang mencari ilmu la yastaghfiru memohon ampun lahu baginya man fis samai wal ardh, makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadi bagi orang yang mencarinya itu seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampun. Hatta ikan fil ma', sampai ikan yang ada di air. Bila orang untuk mencari ilmu kan, laut luas sebagai pais, katanya, baru aku mengambil. Kamu ya? Ini salah satu. Makanya sekali lagi, orang yang bertakwa itu memiliki persiapan menghadapi amal soleh.
Itu yang nomor 2, Bapak Ibu. Ya, bahwa rahmat Allah didapat oleh kita pertama dengan apa? Ihsan. Yang kedua, takwa. Alhamdulillah. Al-Katim. Bahwa rahmat Allah itu akan didapat oleh manusia dari Allah dengan apa? Menyayangi orang lain, menyayangi orang lain, menyayangi orang lain. Ibu harus menyayangi, mencintai, menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Apa itu? Sayangi orang-orang yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi. Berarti dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah mencium Hasan bin Ali, cucu Rasulullah dicium oleh siapa? Oleh Rasulullah. Di samping Rasulullah itu ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang, satu pun tidak pernah ada yang aku cium. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Jadi gurunya kasar, mau dapat apa? Untuk Bapak Ibu bisa jadi dalam memahami ibadah, memahami agama ada beda, betul ya? Awas jangan sampai menghilangkan kasih sayang kita kepada orang lain. Semangat itu. Ini kebetulan beda ini. Jangan sampai menghilangkan cinta dan kasih sayang. Saya dengan istri sholat beda Pak, saya biasa. Saya pesantren dari Garut. Istri saya pesantren di Jawa. Yang punya beda Pak. Lingkungannya juga beda. Pas sholat beda. Saya tidak ngerti. Istri saya sholat pakai mukena, saya enggak. Gak usah berkata. Beda tidak Pak? Dengan beda tes beda gitu. Sepakat Ibu. Karena aturan betul. Maka kalau ada perselisihan kembalikan kemana? Fa'inna satu bisyai'in maudu'u ilallah wa rasul. Kalau kamu berselisih pada sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu yang jadi pokok. Begitu. Ibu dengan suami banyak sama banyak beda. Banyak beda banyak sama. Banyak beda. Kenapa masih bersama suami? Ibu sama suami banyak beda banyak sama. Banyak beda. Kenapa masih bersama suami? Butuh bukan karena ada cinta. Ibu suami kan makan begitu enggak ya orang masih angkat air mau makanya kedewasaan kita beragama itu ya ketika kita melihat perbedaan itu sebagai energi tenang asal dari tidak jelas betul nggak? Mudah-mudahan di pada semua anu sadalil sobekan contoh nih mas sadalil ya kalau takbiratul ihram itu mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan dua pundak atau dua telinga kan itu ya prakteknya beda prakteknya yang ya hati belum hati
Yang padahal dalilnya sudah jelas itu, betul ya? Dalil sudah jelas saja bahkan tidak praktek masuk. Jadi makanya kalau kita ingin dapat rahmat Allah, tebarkan kasih sayang, cinta, betul tidak? Karena cinta melahirkan pembelaan, cinta melahirkan kasih sayang, cinta melahirkan kesetiaan, cinta melahirkan tanggung jawab, dan cinta melahirkan perlindungan. Betul tidak? Ada seorang ibu melindungi anaknya karena apa itu? Betul, Bapak? Karena suami tidak memberikan uang kepada istri. Betul itu. Ibu yang berikan, kalau mau berikan itu. Dan sebut pada kalau pengajian berikan itu berikan ikhlas pada semakin dek pada iman. Kenapa gitu? Padahal orang kali, mau orang kali tanya izin ya, saya udah TK, pulang juga itu. Kenapa? Saul pakar pendidikan, soalnya ada ayat syarat kamu tak akan nyambung. Jadi udah digerakin, ya nyambung. Kadang-kadang anak saya ibu pulang ada syarat macam nyambung. Ini salah kalau tak nyambung, mau dikit. Soalnya gitu. Allah Akbar. Itu apa itu ya? Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita semua untuk meraih rahmat Allah. Masih banyak ini teh Bapak Ibu ini teh apa yang jadi? Apa yang jadi? Rahmat Allah itu akan didapat oleh kita dengan melakukan al-iman wal hijrah wal jihad fi sabilillah, yaitu perbaiki iman kita, kuatkan hijrah kita dan jihad kita di jalan Allah. Itu dalam surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Dan Allah Ghafurur Rahim. Al-Baqarah 218. Bapak Ibu, begitu nih. Insya Allah mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua dengan rahmat Allah ini, dan kita semakin semangat untuk terus memperbaiki amal soleh kita, karena rahmat Allah itu ada dengan kita melakukan rahmat Allah, ada dengan kita melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Tapi kata hal itu saya belum baca. Kenapa begini? Dasar guna cina saya ingin saya kain saya sudah jadi fotografer saya sering. Jadi kita ingin maklum bisa sama dari ulang rumput jadi sosok deh. Akhirnya udah dua kali akhirnya walaupun sekali terus ayah beberapa kali diminta atau ya kan hari minggu pertama ya, jadi ada yang beda. Kebetulan ahad pertama itu saya ke pesantren di Purwakarta rutin, jadi tiap bulan kado pesantren itu pesantren sangat miliknya ya pesantren. Jadi seminggu ahad pertama sudah di sana. Darinya biasa dari pagi lah. Saya ahad pertama itu subuh dari Popo terus ke Purwakarta, pulang kadang-kadang malam. Jadi hapunten banyak ini ya. Habis kepala naga kan dia misalnya koyo itu orang beli begitu mengkabaru sampai wajib parah ya. Terima kasih Pak itu lawanan ada tapi mau orang dia cakep tak empat kalau baik itu
Maka cinta. Panen pas semuanya keren kan, panen cinta. Oh, Allah ya, kalau baik sekali. Orang kamu bang, aja kaki, sejarah kaki. Aku pun di BPA kan ini. Atau nomor saya pasti kalau mana nanti dan olehnya kasar itu. Ayo orang sampai dulu, itu emang pada teh kamu mau ayah ibu makannya itu bisa nyatu gitu kan menyatu itu harus ada makanan. Menyatu itu bukan dahar itu. Bahasa Sunda di Indonesia itu jadi menyatu. Bersatu. Demikian bagi dan jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat buat kita semua. Aku lupa bihara, astagfirullah wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.